Assalamualaikum guys. Ini adalah map ya. Pembahasan kali ini adalah cara melamar kerja yang baik dan benar ya untuk setiap posisi. Jadi kebanyakan orang melamar kerja itu tidak mengerti apa yang dikerjakannya ya. Apa yang dia lamar itu nggak tahu. Pokoknya lowongan aja. Yang pertama kita siapkan lamaran ya untuk perusahaan-perusahaan tertentu. Jadi isinya apa aja? CV ya, CV. Apa artinya CV? Atau yang paling pertama dari ijazah. Ijazah harus fotokopi ya. Ini asli ijazahnya ya. Nggak bertele-tele, ijazah harus asli. Difotokopi, jangan dibawa ijazahnya. Yang kedua adalah kartu kakak. Jadi kalian harus menyertakan kartu kakak agar riwayat domisili kalian diketahui. Nah, kan? Terus membuat surat lamaran kerja. Jadi lamaran kerja nggak usah ditulis ya, tinggal beli saja di tempat fotokopi. Harganya mungkin 1000 perak ya. Ditulis mama. Yang ketiga adalah pengalaman riwayat hidup ya. Riwayat hidup. Nah, riwayat hidup. Kalian harus membeli nih daftar riwayat hidup. Jadi riwayat hidup ini meliputi dasar dari sekolah ya. Sekolah SD, sekolah SMP, sekolah SMA. Jadi kalaupun kalian tidak sekolah, nggak usah ditulis tidak sekolah. Atau SMP aja, nggak usah bohong-bohong ya. Karena perusahaan membutuhkan orang jujur ya, bukan orang yang pandai berbohong, pandai bersilat lidah. Nggak butuh semua. Makanya HRD itu mencari orang-orang yang menarik, yang kira-kira mudah dimengerti gitu, nggak yang ribet-ribet. Terus pengalaman bekerja, ditulis pengalaman bekerja. Terserah pengalaman bekerja itu. Mau bekerja dari mana, dari warung ke, dari apa, dari toko ke, berapa tahun atau berapa bulan. Ditulis dengan jangan sampai kerja setahun ditulis 2 tahun. Jangan, sudah setahun. Tapi untuk per bulan jangan kalian kerja sebulan dihitungnya sebulan, jangan. Itu bisa merusak reputasi. Tulis saja 3 bulan ya kan. Alasan ini tuh. Terus kalau bisa kita membuat lamaran ini pengalaman kerja. Nih, kayak saya ini, makanya kenapa saya mudah diterima di kerja di Jakarta, karena menggunakan daftar riwayat pengalaman kerja. Jadi saya menulis sendiri, biar pakai tangan, cuman diketik aja pakai komputer. Jadi di sini dijelasnya tahun berapa, kerja di mana, tempat di mana. Sampai saya bisa membuat ini sampai 10 ya, karena saya melamar kerja itu banyak ya, ratusan saya itu sebenarnya. Ratusan melamar tapi yang dikerja paling puluhan. Jadi berapa, makanya saya makin dewasa ya, makin mengerti ya tentang pekerjaan, luar dalamnya pekerjaan itu tahu makanya. Jadi untuk kalian yang ingin melamar kerja harus ditulis di sini tuh. Nama siapa, umur berapa, harus umur ya, Indonesia membutuhkan umur ya, umur, alamat tinggal di mana, nomor HP ya, ditulis nomor HP. Biasanya saya tulis di sini, Terus di sini tulis melamar pekerjaan OB atau supir atau apa di bawah sini ya, ditulis sini. Supir atau sekretaris, HRD atau manajer, supervisor atau operator, apa aja ya, maintenance ya, kalian tulis sini. Terus pengalaman yang kalian lamar itu harus sesuai, jangan tukang masak lamar tukang bangunan, nggak nyambung. Saya pernah pengalaman begitu, pengalaman tukang masak melamar OB, nggak nyambung, nggak diterima. Jadi harus pengalamannya sesuai ya. Kalau pengalaman OB berapa tahun, pengalaman tukang bangunan berapa tahun, pengalaman maintenance berapa tahun, tukang las berapa tahun gitu. Harus. Terus kalau ditanya HRD jujur, jangan berbelit-belit. Di sini kenapa berhenti, bilang aja ribut sama atasannya masalah gaji, nggak apa-apa, jujur. Tapi meskipun jujur kita juga merasa salah gitu, jangan merasa benar. Perusahaan itu nggak suka orang yang merasa benar tuh, mencari yang merasa salah ya. Terus jika kalian ingin minta gaji berapa, kalian harus tulis nominalnya di bawah, jangan minta UMR. Kalau UMR kalian akan nunggu panggilan ya. Jadi jawabannya ya sesuai pekerjaan gitu kan.
begitu. Terus kalau ditanya Heri, apa kesukaan kamu, apa hobi kamu? Jadi hobi kamu apa, kayak membaca, mancing, masak, nonton TV, nggak masalah. Oh, jadi kesukaan kamu apa? Suka nonton film Naruto, tulis Naruto. Atau suka Doraemon, tuh Doraemon, nggak masalah. Itu untuk menyimpulkan kesamaan ya. Setiap orang apa yang disuka sama, jadi begitu. Apa suka otomotif, apa-apa. Terus yang paling pertama adalah kalian murah senyum, jangan rengut, murah senyum. Terus kalian itu harus jangan mengkhawatirkan masalah makan ya, makannya gimana teman, jangan. Kalau kalian tanya makannya gimana, terus tinggal di mana, kalian akan di ini di bisa dibilang nunggu panggilan ya, nanti dipanggil lagi biasanya gitu. Kalau dipanggil lagi, nunggu panggilan, itu berarti lagi mencari orang yang lebih tepat. Kalau orang yang diterima, besok kamu bisa kerja kapan, itu yang terima. Jadi kapan kamu bisa bekerja, nah, gitu loh. Besok kamu hari Selasa kesini ya, gitu lagi. Itu udah diterima ya. Alhamdulillah, saya selama bekerja itu mudah bisa diterima. Paling yang tidak diterima itu masalah ijazah ya. Jadi ijazah saya itu hilang, ijazah SMP hilang, ijazah SMA saya bukan nggak lulus, saya drop out, keluar. Jadi saya tidak mendapatkan ijazah SMA karena saya keluar, berhenti. Faktor ekonomi, faktor kesehatan ya, waktu itu saya sakit-sakitan. Jadi alhamdulillah meskipun tanpa ijazah, tapi saya pengalamannya tidak monoton ya. Saya luas. Saya bisa jadi tukang masak, saya jadi tukang bangunan, tukang listrik, jadi tukang sapu-sapu, tukang gudang. Ada banyak pengalamannya ya, operator. Alhamdulillah, jadi kita jangan mengandalkan ijazah ya. Jika kita mengandalkan ijazah, kita akan hanya memiliki satu pengetahuan, tidak bisa belajar yang lain ya. Oke guys, dimengerti. Kalau ada pertanyaan masalah pekerjaan, silakan ya masalahnya. Insya Allah saya akan bantu. Jika kalian punya masalah pekerjaan, apa yang kalian oh ya, kenapa sarjana tidak sarjana S1, sarjana apa nggak sulit diterima ya? Karena yang pertama masalah gaji dan masalah ketinggian. Biasanya kalau ada yang lebih murah, lebih baik, ngapain yang lebih mahal? Itulah perusahaan ya. Jadi mereka tuh mencari yang mahal, yang bagus enggak, cari yang mau belajar. Jadi itu inti dari sebuah perusahaan ya. Jadi tidak membutuhkan yang berpengalaman, skill. Meskipun dibutuhkan, cuman dalam hal pekerjaan kalau dia terlalu pintar tidak disukai ya. Jadi harus mengikuti peraturan dari perusahaan. Itu yang paling pertama. Jadi jika kalian ingin bekerja, ingat saranku. Assalamualaikum.